Guys, kembali lagi di channel Nando Official. Nando Official anak autis. Kali ini saya akan berwawancara dengan Bu Sukina lagi. Oke, gak usah lama-lama. Cekidot. Pagi Bu Sukina. Selamat pagi juga Mas Nando. Kita bertemu lagi dengan Bu Sukina. Iya, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Mas Nando. Sangat senang saya bertemu dengan Mas Nando. Kali ini saya akan membahas ciri-ciri anak autis. Apa itu anak autis? Oke, baik. Mas Nando, apa itu autis ya? Autis itu kalau dari katanya autisme itu autos, itu asik dengan dirinya sendiri. Sehingga pada anak-anak yang mengalami gangguan autis itu dilihat dari ciri-cirinya, yaitu anak asik dengan dunia sendiri. Kemudian apa secara umum terkait dengan, kalau tadi kan berkait dengan asal usul katanya ya. Nah, kalau dilihat dari apa itu autisme, autisme itu anak-anak yang mengalami hambatan perkembangan, di mana menunjukkan permasalahan terutama pada kemampuan interaksi sosial, kemudian kemampuan dalam hal bahasa atau komunikasi, dan juga ada masalah-masalah perilaku yang ditunjukkan, baik itu perilaku berkelebihan maupun berkekurangan. Nah, Gina juga bertanya nih, kenapa Mas Nando bertanya tentang autis? Soalnya saya juga penasaran apa itu. Saya juga anak autis. Oh gitu. Jadi saya tuh anak autis yang pinter. Oke. Jadi nama channel YouTube saya Nando Official anak autis sekarang namanya. Oke, baik. Nah, Mas Nando, kalau Mas Nando sendiri apa yang dirasakan? Jadi kalau autis itu ya kayak agak beda dengan anak-anak normal lainnya. Jadi misalnya kayak pelajarannya itu kan, kalau misalnya pelajaran itu kalau anak normal kan lebih lebih gampang ya, sementara aku kalau dikasih yang punya yang kayak anak normal itu lebih susah Untuk pelajaran. Kalau untuk lingkungan bagaimana selama ini? Puji Tuhan baik-baik saja. Oh, alhamdulillah, syukur ya, baik-baik saja. Nah, kalau harapan Mas Nando tentang anak autis ini sebenarnya bagaimana di keluarga, di masyarakat, atau dalam lingkungan keluarga itu harusnya bagaimana untuk mendampingi anak autis? Ya selalu diawasi anak-anak autis. Jadi kalau misalnya dalam berkegiatan gitu diawasi. Terus ini aku punya pertanyaan, bagaimana kalau bertemu dengan anak autis? Ya, tentu kalau tadi kita lihat dari apa itu autis, kemudian ciri-ciri ya, yang tadi juga sudah disampaikan juga Mas Nando ya. Bagaimana kalau kita ketemu anak autis ya? Anak autis ini tentunya karena asik dengan dunia sendiri, bagaimana kita mengajak anak autis ini diajak mengenal dunia luar. Jadi jangan hanya di rumah, tetapi kenalkan bahwa di lingkungan rumah itu ada apa saja. Perlu didampingi, oh ini ada bunga, ini ada meja, ini ada Mas Nando, ini baju, ini jam, dan seterusnya. Jadi harus ada stimulasi dari lingkungan, distimulasi, dilatih, didampingi, dan setelah distimulasi diberi kesempatan anak untuk tadi berkenalan dengan lingkungan, diajak ke tetangga, kemudian dikenalkan keluarga, ke lingkungan sekolah, juga masyarakat ya. Jadi punya hak yang sama untuk berinteraksi dengan lingkungan pada umumnya. Kemudian juga pada anak-anak ini selain tadi diberi pendampingan, diberi kesempatan, juga terus ya difasilitasi ya. Jadi anak-anak autis itu harus difasilitasi di rumah. Selain diberi kesempatan belajar di sekolah, maka di rumah harus selalu didampingi dan dibimbing, difasilitasi hal-hal yang sesuai kebutuhannya. Misalnya Mas
Mas Nando belum mampu mengenal tentang lingkungan keluarga, maka dikenalkan, Nando ini ayah, ini ibu, ini adik, ini kakak, pasti dulu dikenalkan begitu ya? Iya betul. Lah kalau saya dulu pengalaman waktu kecil lah, kan awal mulanya autis itu bagaimana lah. Kalau ini menurut pengalaman saya dari ibu saya, jadi saya tuh diperiksakan di Surabaya waktu itu. Nah setelah diperiksakan kan dikiranya awalnya tuh kayak tuli apa ya? Oh iya, karena dipanggil nggak noleh-noleh ya? Dipanggil tuh nggak noleh. Padahal telinganya nggak sakit toh? Enggak. Dulu kan masih tinggal di Kalimantan. Jadi waktu tinggal di Kalimantan tuh dipanggil nggak noleh. Terus habis itu dikiranya tuli kan. Terus setelah itu dibawa ke Surabaya. Diperiksa di rumah sakit apa gitu loh, RSAL Pomana gitu. Terus habis itu disitulah hasilnya ketahuan autisme. Jadi perkembangannya tuh akan lambat gitu loh. Perkembangannya lambat. Jadi aku sampai umur berapa tuh belum bisa bicara. Bicara. Jadi sampai bicara, perkembangannya lambat. Jadi sebelum bisa bicara itu kan masih kalau umur minta berapa? Dulu gimana? Kalau misalnya minta minum dulu bagaimana Mas? Nah itu aku ya agak lupa, tapi kalau ke kamar mandi dulu, nah itu saya masih pakai itu pampers ya. Jadi terus baru bisa bicara tuh, terus training toilet itu. Dilatih terus. Oke. Nah kalau tadi menarik Mas, mungkin juga pengen tahu nih pengalaman Mas Nando ya. Tadi ketika belum mampu berbicara, mengungkapkan dengan bahasa, Mas Nando dalam mengungkapkan keinginannya dengan mama atau papa atau orang yang ada di sekitarnya, gimana caranya? Nah itu gimana ya, agak lupa sih. Tapi kalau Nando tuh ya biasanya makan gitu, ibuku mau makan terus bilang makan lagi gitu. Kalau untuk masalah perilaku Mas Nando dulu kalau marah bagaimana? Apa? Marah sih enggak juga, cuma kalau misalnya pas lagi hiper gitu tuh loh. Nah saya tuh suka dulu ini loh ngero-ngero itu. Oh, kalau lihat tuh ngero-ngero gitu. Gini loh, jadi tangannya tuh gini. Oke. Terus habis itu saya baru bisa bicara tuh umur 5,5 tahun. 5,5 tahun. Ingat nggak kata apa yang pertama diucapkan? Dulu tuh kalau ngomong itu waktu sebelum bisa ngomong tuh cuma papa, terus papa gitu. Terus habis itu setelah itu baru bisa mengucapkan ibu. Nah mungkin nih nanti yang para pemirsa ya yang channelnya Mas Nando, apa pesannya untuk orang tua, untuk teman-teman guru dalam menghadapi anak autis itu harus seperti apa Mas Nando? Ya pesan-pesan mungkin kalau ada anak autis selalu diawasi. Terus kalau misalnya pas misalnya pas harus sabar, dan nggak boleh harus mengerti, nggak boleh marah, nggak boleh emosi, nggak boleh panik, nggak boleh cemas, nggak boleh panik. Ya berarti para guru, orang tua dan masyarakat harus memahami ya bahwa harus sabar itu gitu loh. Harus sabar dan kemampuannya sangat variasi ya. Ibuku tuh dulu sampai berdoa-doa, selalu berdoa, terus akhirnya bisa gitu. Jadi kayak kuncinya adalah mau usaha dan berdoa. Sampai ibuku itu gimana itu loh. Jadi kayak masalah berdoa ini khusus agamaku ya, maaf ya. Jadi kalau untuk Bapak kami Salam Maria itu kan pertama hafalin itu loh Salam Maria, terus sama mama bisa, terus ibuku tuh kayak gimana itu loh, sedih gimana dulu belum bisa sekarang luar biasa ya. Iya, bersyukur ya. Iya bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Untuk saya kira itu
masih ada? Bagaimana untuk masa depan anak autis? Oke. Nah ini, apakah bisa kuliah ke depannya, bisa masuk SMA atau SMK, Ya. apakah bisa bekerja? Nah itu. Oke, Mas Nando sendiri, menurut Mas Nando mampu tidak anak autis itu bekerja, kuliah, mandiri? Menurut Mas Nando gimana? Kalau pengalamanku, kalau saya Iya. itu kayak mampu, kalau kuliah gitu masih mampu bekerja. Oke. Apalagi kalau misalnya besok-besok kan laki-laki jadi Iya. suami, perempuan jadi istri Oh, gitu ya. Iya, hebat ya. Baik, begini. Mas Nando. Nah, kalau Variasi anak autis itu kan mulai dari yang klasik autism sampai yang high function autism. Jadi anak yang memang variasi autism itu yang severe, yang memang berat sampai pada yang ringan. Bahkan yang seperti high function itu ya. Nah, itu variasi inilah yang nanti tentunya orang tua, teman-teman guru dan masyarakat harus memahami tentang variasi tadi. Tidak semuanya seperti Mas Nando, tapi ada anak autis yang memang levelnya macam-macam. Maka harus dipahami dulu bagaimana kondisi dari masing-masing anak autis. Apalagi kalau udah berkeluarga itu yang kalau misalnya tuh anaknya kayak ya, itu Mas Nando. Hari ini saya kira apakah masih ada cukup ya? cukup. Kita terima kasih ya Bu Kina sudah bertemu dengan Bu Kina lagi. Ngobrol lagi nanti suatu kesempatan iya. ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Dan selamat siang. Selamat siang juga. Oke, terima kasih ya Bu Kina.